Hai guys, selamat datang kembali di Bahas Talk Movie, channel yang membahas alur suatu film. Di video kali ini, gue akan bahas satu film sejarah yang kalau gue riset sih, film ini tuh berdasarkan kisah nyata, yaitu film Society of the Snow yang rilis tahun 2023. Satu film yang akan menceritakan tragedi kelam kecelakaan pesawat yang jatuh di pegunungan Andes. Dan film ini akan berfokus tentang bagaimana nasib korban dari kecelakaan itu. Ini film benar-benar tegang dan seru banget guys. Jadi tunggu apa lagi? Ini dia alur film Society of the Snow. Latar waktu di film ini terjadi tepatnya di tanggal 13 Oktober 1972. Terdapat kejadian pahit tentang pesawat Uruguay yang terjatuh di pegunungan Andes. Pesawat itu mengangkut sebanyak 40 penumpang dan 5 awak kabin. Dan mari Mimin ceritakan dari awal. Di film ini akan bercerita tentang sekelompok tim olahraga rugby dari salah satu tempat perkuliahan ternama di Uruguay. Dan kebetulan pada saat itu akan mendekati waktu liburan, sehingga tim rugby tersebut akan mengadakan jalan-jalan ke negeri Chile. Dan beruntung, rumornya mereka mendapatkan tiket pesawat dengan harga yang murah. Dan tentu kesempatan ini mereka ambil, jelas. Preciosa, Gastón, dejate de joder. Lilia te dejó hecho paté llorando por toda la Por favor, te lo pido. No me van a convencer con esto, Pancho. Hingga hari keberangkatan yang ditunggu-tunggu mereka pun tiba. Mereka semua terlihat bersemangat dan senang akan keberangkatan liburannya itu. Dan tidak lupa saling berpamitan pada sanak saudara dan keluarga. Sebelum berangkat, tak lupa juga mereka untuk mengabadikan foto bersama-sama. Dan di sini untuk tokoh yang menjadi spotlight dalam film ini adalah Numa. Dan gue bakal kenalin tokoh-tokoh lainnya di scene-scene selanjutnya ya. Hingga singkat cerita, pesawat itu pun berangkat lepas landas, disertai perasaan bangga dan senang di antara mereka. Begitu juga di dalam pesawat, suasana ramai dan saling bercanda menjadi momen yang sangat indah untuk kita lihat. Perjalanan mereka ke Chile bisa dibilang tidak mudah, di mana mereka harus melewati pegunungan Andes yang memiliki banyak cabang gunung, sehingga mereka harus melintasi jalan lain, yaitu celah dari gunung-gunung tersebut. Hingga pertanda keanehan pun perlahan mulai terjadi. Turbulensi mulai pesawat itu alami, sehingga mereka semua diperintahkan untuk duduk di kursi masing-masing demi keamanan. Namun hal itu sepertinya tidak membuat mereka takut. Mereka masih seperti biasa, bercanda riang, bahkan berkata hal yang tidak-tidak, seperti bercanda perihal pesawat yang jatuh dan menertawakan itu semua. Sampai pertanda buruk itu pun semakin menjadi-jadi. Pesawat sedikit mengalami turbulensi hebat yang membuat pesawat seperti hilang kendali. Dan berbeda dengan sebelumnya, hal itu kini membuat mereka semua ketakutan dan mulai cemas. Dan benar saja, terlihat pesawat seperti tidak kuat untuk melewati celah yang terdapat badai hebat di sana. Mereka semua kini panik dan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya berharap selamat dan terus berdoa. Hingga hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Pesawat itu gagal melewati celah gunung, menabrak puncak pegunungan Andes, dan menyebabkan pesawat itu mengalami kecelakaan parah, hancur menjadi beberapa bagian dan menyebabkan banyak korban di dalamnya. Selepas kejadian buruk itu, banyak sekali korban, teman-teman di antara mereka yang terluka, dan juga termasuk Numa. Mereka semua syok, dan juga terdapat korban yang sakit yang mengalami patah kaki dari kejadian ini. Dan kemudian tokoh Roberto yang berusaha untuk menolongnya.
Keadaan di sana sangat tegang dan tidak kondusif, disertai sang pilot yang juga tidak selamat dari kejadian ini, guys. Hingga mereka pun kebingungan apa yang harus mereka lakukan untuk dapat selamat dan bertahan hidup atas kecelakaan ini. Kemudian singkat cerita, malam pun tiba. Nampak mereka berlindung di balik dinginnya cuaca pegunungan yang sangat ekstrim. Diceritakan baik yang hidup dan yang mati saling berdempetan demi bertahan hidup. Malam itu dipenuhi rasa putus asa dan panik luar biasa di antara mereka. Gritan los heridos. Kemudian singkatnya, pagi pun tiba. Di hari kedua, mereka masih tidak menyangka telah mengalami kejadian tragis dan berdiskusi tentang keadaan teman-temannya satu sama lain, mengenai yang masih hidup ataupun yang sakit. Mereka bersama-sama dikomandoi oleh Marcelo, yaitu sosok pemimpin dari kelompok tersebut, berusaha untuk merapihkan area pesawat dengan mengeluarkan kursi, mencari barang-barang yang bermanfaat dan bisa dipakai, dan mengeluarkan teman-teman yang menjadi korban kecelakaan ini. Di sini benar-benar merinding cuy, terlihat banyak banget yang udah menjadi korban. Dari kejadian ini, tentu mereka harus memikirkan pembagian dan menghemat makanan untuk kedepannya. Karena kita nggak tahu sampai kapan mereka akan terjebak di tempat ini. Pero no le gusta lo que ve. Kemudian sampailah mereka pada hari ketiga terdampar. Terlihat kondisi Nando yang semakin parah, hampir putus asa akan kejadian ini. Dan juga di hari tersebut mereka terus berupaya bertahan hidup, mengisi cadangan air dan memberikan tanda SOS lah atau pertolongan, berharap ada pertolongan yang datang gitu. Hingga benar aja guys, tak lama terdapat satu pesawat yang melintas di atas mereka. Mereka terlihat sangat bahagia dan senang. Tetapi setelah ditunggu-tunggu, pesawat itu nggak turun-turun ya. Seolah-olah pesawat itu hanya sekedar melintas. Seketika hal itu membuat harapan mereka menjadi padam lagi. Dirasa berharap pada pertolongan tidak akan ada habisnya, Numa memikirkan ide yang lebih baik, yaitu untuk mencari aki untuk menghidupkan radio komunikasi yang berada di kepingan ekor pesawat yang terdampar di bagian lain gunung. Mereka pun menuruti rencana dari Numa itu dan mempersiapkan diri untuk memulai perjalanan melelahkan mencari aki untuk menyalakan radio dan meminta pertolongan. Hal itu dilakukan oleh Numa dan 3 teman lainnya sebagai perwakilan, sementara yang lain menunggu di pesawat. Tetapi perjalanan itu mereka batalkan setelah salah satu anggota, yaitu Vito, melihat dan mengetahui alasan mengapa pesawat pertolongan tidak membantu mereka. Ternyata, jika dilihat dari atas, letak pesawat tidak terlihat, sehingga kemungkinan hal inilah yang menjadi pesawat pertolongan sulit untuk menemukan mereka. Kemudian, singkat cerita, tak terasa mereka sudah 6 hari terdampar di tempat ini. Persediaan makanan sudah mulai habis. Mereka kebingungan apa yang mereka bisa makan, sedangkan rasa lapar terus menghantui mereka. Mereka pun berdiskusi perihal makanan itu, hingga tercetuslah ide gila, yaitu untuk memakan bangkai, alias memakan mayat teman-temannya yang sudah mati menjadi korban. Ide gila tersebut sempat menjadi perdebatan. Terdapat pihak yang setuju dan juga yang tidak setuju atas ide itu, karena dirasa melanggar hak dan merasa tidak manusiawi. Dan pertanyaan yang paling besar adalah, apakah mereka sudi untuk memotong dan memakan mayat temannya sendiri? Delito. Nosotros no podemos ir agarrar, hacer todo lo que pueda para poder vivir.
Alhasil, setelah perdebatan itu, mereka pun memutuskan untuk mencoba bertahan lebih lama dahulu, meskipun tanpa adanya makanan. Dan berhari-hari mereka tidak makan, hal itu ternyata berdampak pada air seninya nih guys, yang bisa kita lihat menjadi hitam. Sungguh nggak kebayang sih. Dan juga nih, perlahan demi perlahan, membuat teman-teman yang lain menjadi korban berikutnya, alias yang tewas tuh bertambah guys jumlahnya. Caído el avión. Hoy se murió la hermana de Nando Parrado. Esto es un cementerio. Hingga tibalah hari ke-9. Mereka semakin tertekan, semakin bingung apa yang harus mereka lakukan demi bertahan hidup. Dan karena saking tidak kuatnya menahan lapar, mereka pun memutuskan untuk nekat dan terpaksa memakan mayat teman-temannya yang ditugaskan oleh 2 orang di sana. Dan yang lainnya menyusul satu persatu menyerah dan memutuskan untuk ikut memakan temannya. Sedangkan di sini nih si Numa, Marcelo, dan juga Nando mereka menolak untuk memakan temannya dan gak apa-apa nih menahan rasa laparnya. Dan kemudian kita sudah berada di hari ke-10. Kini keadaan mereka sedikit membaik meskipun harus memakan mayat temannya nih ya. Dan di hari itu juga mereka menemukan satu radio biasa yang mereka gunakan untuk mencari tahu berita terkini. Tetapi bukannya berita baik yang mereka dapatkan, mereka malah mendengar berita buruk mengenai penghentian pencarian oleh tim SAR mengenai pesawat Uruguay yang jatuh itu. Berita tersebut membuat mereka kesal dan semakin hilang harapan. La búsqueda se reiniciará a comienzos de las 3. El Servicio Aéreo de Rescate de Chile informa a sus sobrevivientes. Una pausa comercial. Están fabricadas con componentes de calidad. Mengetahui hal itu, Numa pun nekat mencoba untuk memulai kembali idenya untuk mencari aki di ekor pesawat dan berjalan mencarinya. Hingga pencarian itu pun mulai menemukan titik terang. Tetapi bukan akinya guys. Numa malah menemukan bangkai pesawat dan mirisnya bertemu dengan korban teman-temannya yang lain dengan kondisi yang mati membeku. Benar-benar parah guys. Numa dan kawan-kawan yang melanjutkan pencarian sangat disayangkan. Mereka tidak menemukan hasilnya dan malah terjebak di badai salju di tengah gunung es yang membuat mereka tersiksa kedinginan. Namun ajaibnya nih, mereka masih bisa hidup dari kejadian itu pada pagi harinya dan mereka dapat kembali walaupun hal itu membuat kondisi mereka menurun drastis. Montañas con nieve. Hacia todos lados. Hacia ahí hay que ir. Dan semenjak kejadian itu, Numa semakin pesimis dan seringkali bersedih akan kejadian ini. Tetapi ini ada satu hal yang harus kita tahu nih guys. Ternyata Nando yang kondisi kakinya sakit nih sebelumnya, kini sudah terlihat sembuh dan terlihat bersemangat berlatih, yang hal ini tuh membuat semangat dari Numa tuh jadi bertumbuh lagi guys. Hingga singkat cerita, sudah 17 hari mereka terdampar di tempat ini. Dan saat ini mereka terlihat lebih baik, dapat tertawa bersama seolah tiada beban. Mereka kayak udah pasrah aja gitu. Dan terlihat sedang berkumpul riang di dalam pesawat, sembari bercerita harapan mereka ketika mereka dapat keluar dan selamat dari tempat ini. Hal itu cukup membuat rasa stres mereka berkurang dan memunculkan harapan baru lagi untuk mereka hidup. Namun rupanya, alam tidak semenyenangkan itu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang membawa salju besar masuk ke dalam pesawat. Lagi-lagi bencana muncul. Mereka terjebak di dalam gumpalan salju besar. Terdapat badai salju besar menakutkan yang menghantam pesawat mereka. Mereka pun kini kembali panik dan mencoba saling menyelamatkan teman-teman satu sama lain. Cobaan ini terus berlangsung. Mereka terus merasakan dan kedatangan badai kembali yang menerjang mereka lagi.
Kini jumlah mereka semakin berkurang. Pegunungan salju itu kembali memakan korban, termasuk kapten tim yaitu Marcelo. Mereka yang tertimbun di dalam gumpalan salju mulai kehilangan oksigen dan hilang harapan antara mereka dan hampir menyerah. Numa pun tidak bisa tinggal diam saja. Ia lagi-lagi dengan sikap nekatnya mencoba untuk memecahkan kaca pesawat guna mencari jalan keluar dan mendapatkan oksigen. Sampai-sampai kaki dari Numa terkena pecahan dari kaca pesawat. Meskipun dibilang nekat, tetapi cara tersebut ternyata berhasil. Masih ada harapan bagi mereka. Mereka pun dapat keluar dan masih bisa melihat area luar. Dan asa untuk selamat tumbuh kembali, membakar mereka semua. Ya, dari film ini bener-bener guys, kayak roller coaster sih. Antara hidup dan mati banget. Harapan hidup sama mati tuh kayak 50/50 kali. Malah kurang ya. Selanjutnya, Numa, Roberto, Nando, dan lainnya mencoba lagi nih untuk mencari jalan keluar menuju tempat hijau. Mereka lagi-lagi melakukan perjalanan panjang di tengah salju es yang dahsyat. Namun, Numa tidak seperti biasanya. Ia nampak berjalan pincang dan yang ternyata benar nih. Luka akibat pecahan jendela ternyata cukup parah dan sudah masuk ke tahap infeksi yang membahayakan. Hingga mereka pun memutuskan untuk kembali ke pesawat. Numa pun nampaknya udah kenok nih guys. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan sudah tertidur berhari-hari. Sampai-sampai terdapat kabar baik dari para teman-temannya yang lain. Rupanya Nando dan dua lainnya tetap mencoba berjalan untuk mencari Aki. Dan menemukan hasilnya. Mereka menemukan ekor pesawat itu. Aki untuk radio, makanan, rokok, dan sebagainya yang bisa menjadi sebagai perbekalan makanan bagi mereka. Mereka pun mencoba untuk sedikit memperbaiki radio yang rusak dengan aki tersebut. Namun, terlihat nampak sia-sia. Mereka sudah mencoba, tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari radio komunikasi itu. Hanya rasa lelah yang mereka dapat dan membuat mereka lagi-lagi putus asa. Dan hari demi hari pun berlalu. Kondisi orang-orang di sana semakin memprihatinkan dan memakan mayat temannya kini sudah menjadi hal yang sangat biasa, guys. Di sana juga kondisi Numa pun benar-benar semakin drop, guys. Karena ya dia emang bener-bener nggak mau banget buat makan daging mayat temennya gitu. Laper lah intinya, perutnya kosong. Dale, bobo. Dan kemudian di hari berikutnya mereka masih mencoba untuk bertahan hidup dan berusaha untuk membuat kantong tidur dari kain anti air yang mereka temukan. Dan pada hari itu juga mereka sempat mendengar kabar bahwa pencarian mereka akan dilakukan kembali. Tetapi nih mereka yang sudah merasa putus asa, rasa itu sia-sia karena para penolong itu akan tetap sulit untuk menemukan mereka. Dan mereka lebih memilih cara lain untuk nekat mencari jalan keluar dataran hijau Chile. Di sana mereka sempat menghibur diri seperti sudah pasrah lagi nih akan keadaan dan mengambil potret gambar mereka dengan harapan terdapat seseorang yang menemukan kenangan ini. Para nosotros, las personas que ahora mismo nos recuerdan, mirando fotografias. Tetapi Numa nih tidak ikut berfoto guys, dikarenakan kondisinya semakin parah di dalam pesawat. Ia masih tidak bisa makan daging mayat temannya. Ditambah luka di kakinya itu membuat Numa sedih dan pasrah tentang hidupnya ini. Hingga benar saja, tak lama dari curhatan kecilnya, Numa yang sudah tidak kuat menahan sakitnya, ia pun meninggal di hari itu dan juga meninggalkan secarik surat.
Meninggalnya Numa membuat hati Roberto terpukul dan segera melakukan persiapan ekspedisi nekat untuk mencari jalan menuju barat mencari dataran hijau Chile. Hingga singkatnya, perjalanan panjang untuk menyelamatkan mereka semua pun dimulai. Mereka melakukan ekspedisi dengan jumlah hanya bertiga, yaitu Nando, Roberto, dan Gustavo. Mereka melewati jalur yang ekstrim dan merasakan malam kejam yang sangat dingin. Perjalanan itu mereka lakukan dengan semangat dan satu tujuan. Terlihat trek bersalju yang curam dan tajam menemani perjalanan panjang mereka. Hingga di suatu titik, mereka telah berada di puncak paling tinggi di pegunungan Andes. Dan mereka pun melihat sekitarnya dengan pemandangan yang sangat indah menghiasi mereka. Perjalanan itu rupanya masih sangat panjang. Nando mencoba mengajak Roberto untuk tetap berjuang. Perjalanan itu rupanya masih sangat panjang. Nando mencoba mengajak Roberto untuk tetap berjuang sampai akhir, mencari jalan keluar. Venía a caminar conmigo. ¿Lo ves? Ahí está Chile. Dan kini hanya tinggal mereka berdua yang melanjutkan perjalanan. Sedangkan Gustavo kembali ke pesawat. Hal itu guna menghemat persediaan makanan. Karena perjalanan mereka akan sangatlah panjang, yaitu sekitar 10 hari perjalanan. Nando dan Roberto tak terhentikan. Ia terus berjalan maju dan hari demi hari pun berlalu. Dan mulai menemukan titik terang, daerah lembah landai yang saljunya sudah terlihat nampak sedikit. Mereka pun bermalam di tempat itu dan melanjutkan perjalanan pada esok paginya. Nampak mereka berdua sangat kelelahan dan beruntung pada pagi harinya mereka menemukan sungai mata air untuk mereka minum. Dan keajaiban pun terjadi nih guys. Ia melihat pria berkuda alias warga setempat yang sedang berada di situ. Ini adalah hal yang sangat mereka nantikan. Akhirnya, perjuangan mereka pun sebentar lagi akan segera berakhir. Dan mereka pun meminta bantuan kepada orang itu yang selanjutnya melaporkan kepada pihak lainnya untuk segera dilakukan pencarian dan pertolongan. Kini Nando dan Roberto pun tertolong oleh pria berkuda itu dan mereka dapat merasakan makan enak dan hal itu menjadi berita besar yang menggemparkan dan didengar oleh teman-teman lainnya yang berada di pesawat. Hingga tim pencarian pun segera memulai pencarian dan pertolongan yang dipandu oleh Nando. Para korban yang masih ada di pesawat kini tahu bahwa tak lama lagi mereka akan diselamatkan. Mereka pun bersiap, berkemas dan merapikan diri, menyimpan kenangan teman-temannya yang lain yang sudah tewas. Hingga nih guys, pada akhirnya perjuangan mereka pun nampaknya benar-benar akan berakhir. Dengan adanya tanda radio yang memberitahukan tentang nama-nama orang yang masih selamat yang akan segera mereka jemput untuk diselamatkan. Asli dah merinding cuy pas nama-nama dari mereka disebutin satu-satu gitu nih. Yang jadi tanda bahwa mereka masih selamat. Dan tak lama dari itu, helikopter penyelamat pun datang. Terlihat betapa bahagianya mereka yang sudah tidak bisa dibayangkan lagi. Keajaiban datang kepada mereka, di mana kemungkinannya sangatlah kecil kan guys. Tapi mereka dapat selamat dan sungguh tidak menyangka akan hal ini benar-benar terjadi dalam hidup mereka. Mereka pun naik ke dalam helikopter dan meninggalkan tempat terjatuhnya pesawat Uruguay yang akan menjadi kenangan pahit bagi mereka.
Hingga pada akhirnya guys, sesampainya mereka keluar dari pegunungan Andes, nampak sambutan hangat dari masing-masing keluarga mereka menunggu di luar sana dengan rasa bangga dan bahagia bahwa keluarganya dapat selamat dari tragedi kecelakaan besar tersebut. Mereka yang selamat pun tidak hanya di situ saja, mereka disambut besar oleh pihak rumah sakit, wartawan, pihak kepolisian yang ada, dan segera dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan dibersihkan tubuhnya. Y sus micrófonos, con sus exámenes y sus instrumentos. Di sini mereka masih tidak menyangka perjalanan hebat yang sudah mereka lewati bersama dan merenungkan ini semua dan juga bersyukur dapat selamat dari tragedi maut yang menimpa mereka semua. Dan kisah pegunungan Andes pun berakhir guys. Dan itu dia guys alur film dari Society of the Snow 2023. Wah gila sih menurut Mimin. Bener-bener film yang bikin greget dan mikir hebat banget mereka bisa gitu bertahan selama itu. Apalagi kalau dipikir-pikir ini tuh based on true story. Bener-bener gak bisa dibayangin posisi mereka saat kejadian berlangsung. Dan film ini banyak banget mengajarkan kita tentang rasa peduli sesama teman, saling merangkul, membantu satu sama lain, dan tidak mementingkan diri sendiri. Menurut gue ini film bagus banget dan kayaknya layak banget gak sih kalau dikasih rating lebih dari 8. Dan ada part yang paling gue suka sih, ya yang bagian Nando sama Roberto yang gila menyusuri pegunungan yang dingin. Dan epicnya bisa bertemu jalan keluar untuk nyelamatin teman-temannya yang lain. MVP banget dah buat Nando sama Roberto. Dan juga Numa sih yang gak nyangka juga sih dia bakalan tewas gitu aja. Dan film ini rekomen untuk ditonton guys. Dan itu dia video kali ini. Gua rasa cukup guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.